Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik, teman-teman semua. Jadi hari ini kita bicara tentang masalah HNP atau orang sebutnya saraf kejepit, terutama yang penting itu yang di lumbar keempat sama kelima. Itu kalau situ sudah kena, itu biasanya sakitnya luar biasa. Mau kita bergerak sedikit, tiduran, bergerak, geser sedikit, napas, batuk, itu sakit semuanya. Kenapa bisa saya tahu? Karena ya saya penderitanya juga. Nanti saya ceritakan kronologisnya. Sebab yang terjadi HNP itu yang terjadi ada dua persoalan. Satu bentuknya karena dislokasi, ini biasanya kan accident, ada sesuatu yang membuat orang itu posisinya tidak baik, itu karena mungkin tertabrak atau jatuh dan sebagainya. Yang kedua karena defisiensi biasanya kelemahannya di sistem cerna. Ini biasanya akumulasi panjang. Nah, saya kena yang ini. Kalau accident insya Allah tidak ya. Ya, ini akumulasi ini sama-sama terjadi pergeseran nanti, tapi ini pergeseran lambat, prosesnya lambat. Ini biasanya terjadi pada orang yang sebenarnya tubuhnya kuat, olahragawan, rata-rata fisiknya kuat biasanya. Ya, fisiknya kuat, terus karena kesibukan kerja, lama-lama dia tidak berolahraga, kemudian dia pola makannya lembab dingin, sebagian teman-teman sudah tahu yang lembab dingin kayak buah-buahan terlalu banyak dan sebagainya. Nanti terkait dengan cuaca yang sedang berlangsung. Nah, ini yang kambuhnya biasanya di sini. Tapi kalau kemudian ini rutin lagi olahraga, terutama olahraga di bagian penguatan di perut sama pinggang, insya Allah ini jarang kambuh biasanya. Walaupun nanti dia menghadapi cuaca yang berubah atau cuaca yang sedikit ekstrem. Nah, gambarannya itu seperti pohon. Kalau pohon sebelum dia akarnya masuk ke bumi, dia kan agak membesar. Jadi agak membesar, jadi pohon begini, terus sebelum masuk ke bumi dia agak membesar di pangkal bawah, di atas permukaan tanah. Ini seperti pinggul kita ini. Nah, kayak gini. Jadi posisi tubuhnya nanti kalau ke atas, semakin ke atas kan membesar karena ada cabang dan ranting. Nah, lurus, kemudian sebelum masuk ke bumi besar. Ini seperti tubuh kita di sini. Maka kekuatan pohon itu ketika ditiup angin ke kanan dan ke kiri dan tidak tumbang, itu kuncinya di pangkal akar pas lagi dia mengikat di tanah itu. Nah, kekuatannya di situ. Di situ beban yang paling berat menghadapi pergerakan tubuh manusia. Makanya kunci kekuatannya itu di area sini, itu kuncinya itu di perut. Nah, semakin perutnya lemah, sistem cernanya lemah, ini semakin di sininya lemah. Maka akan terjadi kekambuhan yang sering. Nah, terus kapan kambuhnya? Ini kambuhnya itu ada 3 ya yang utama. Yang pertama kelelahan. Sudah kelelahan, nanti pola makannya keliru, apalagi dia banyak makan lembab dingin. Yang jadi kelelahan, makan lembab dingin. Terus yang ketiga itu cuaca. Nah, cuaca itu sepanjang saya yang rasakan, yang paling sering itu ketika musim peralihan. Jadi kekambuhan itu menuju ke musim peralihan, di mana musim peralihan itu angin besar. Nah, ketika angin besar ini kayak hari ini ya. Hari ini saya malam baru kambuh juga. Malam, jadi bangun tidur kambuh. Biasanya kalau tidur dekat jendela, dekat ada angin masuk, kemudian masuk ke tubuh kita. Terus seperti pelajaran yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa angin itu masuk kalau tubuh kita dingin. Nah, kalau lihat di flashback ke belakang, 2 hari yang lalu saya
ada makan, ada 3 hari lah, hampir 1 minggu itu, ada mangga, ada jeruk. Nah terus baru pulang, nyampe kemarin, pada malam saya sempat olahraga. Nah ini saya makan mangga, yogurt, nah terus malamnya tidur di bawah, bangun, nah sudah mulai kena lagi. Dan ini sama, pola kekambuhannya sama seperti pertengahan tahun yang lalu lah, di cuaca yang sama. Ketika cuaca itu habis ngepel, saya makan pir setengah lah, itu kambuh lagi. Kenapa ini kambuh? Bukan salah pirnya. Pir itu atau buah itu bisa dicerna atau tidak bikin masalah jika otot perut dan suasana perut hangat. Nah ini biasanya kalau dia olahragawan tidak terlalu ngaruh ini makan buah. Kalau kebanyakan ngaruh, tapi kalau dia sedikit enggak. Nah, tapi kalau yang jarang olahraga itu nanti terutama otot di perutnya itu nanti ini jadi masalah. Ini akan terjadi kekambuhan. Nah, bagaimana jika terjadi kita kambuh terus nggak bisa bergerak? Apa yang harus dikerjakan? Karena berapa kali saya sudah kena itu dibekam di jarum. Ini perkembangannya kurang signifikan, kecepatannya kurang cepat. Nah, ada teknik yang kemudian ketika saya kambuh besok harus ngajar. Malam itu saya temukan teknik itu, kemudian saya perhatikan ketika sedang kambuh, teknik itu saya pakai, akhirnya bisa bergerak dengan ini. Syaratnya ketika ini lagi kambuh, banyak-banyak berada di tempat yang hangat, minum air hangat, terus makan makanan yang sifatnya hangat, kemudian olah napas terutama napas di perut, mengencangkan otot-otot perut. Terus jangan kayak gini, ini ruangannya ber-AC. Ini kalau di ruangan ber-AC itu sebelum sembuh, ketika sudah enak itu akan berasa lagi. Ini aja udah mulai berasa ini. Nah itu. Jadi saya sampaikan ada beberapa teknik yang bisa dikerjakan untuk menghilangkan dengan cepat. Tetapi ini tidak bisa bertahan lama jika kita melanggar makanan. Tapi akan bisa secepatnya memulihkan kondisi kita jadi tidak lebih parah lagi. Kemudian kalau teknik ini dikerjakan terus-menerus seminggu 2 kali, habis itu tiap hari, kemudian seminggu 2 kali Anda kerjakan, insya Allah jarang sekali nanti kambuh itu. Nah dalam situasi yang lelah sekali kayak tadi, kalau jarang bergerak, ini bisa. Tapi kalau ini dikerjakan dengan rutin, teknik pernapasan ini itu insya Allah bisa menjaga kita. Itu makanya kita harus rutin. Musuhnya cuma satu, malas dan bosan, itu aja. Oke, akan saya perlihatkan gerakannya.